Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Grid Auto. Yes, ini adalah komparasi spesial small SUV yang bintang besarnya adalah Mitsubishi X-Force. X-Force, datang belakangan ya Han ya? Datang belakangan, dan sekarang kita pertemukan dengan Suzuki Grand Vitara, Toyota Yaris Cross Gasoline, dan pemenang kelas small SUV Chery Omoda 5 di Grid Auto Award 2023, Chery Omoda 5. Dan kita memang nyarinya yang semirip mungkin ya, atau setara mungkin dengan si pendatang baru ini, Mitsubishi X-Force. Betulnya kalau Yaris Cross kita tahu ada yang versi hybrid, lalu yang Omoda 5 itu ada yang versi GT dengan AWD gitu ya. Lalu dengan, kalau ini emang cuma ini doang, tipe GX sama tipe GL doang ya. Artinya kita nyari yang mirip-mirip, makanya Yaris Cross-nya itu kita ambil yang gasoline. Udah gitu si Omodanya yang tipe RZ, jadi 1.5 turbo mesinnya. Dan benang merahnya teman-teman itu adalah soal harga. Patokannya memang di X-Force, dia paling tinggi, paling mahal itu 419 juta, 420 kalau dengan premium color ya. Tipe ini. Lalu kemudian yang paling dekat adalah Yaris Cross Gasoline teman-teman, yang GR Sport. yang S yang GR Sport. GR 420 juta teman-teman. Lalu kemudian Omoda itu ada yang lebih tinggi, ada yang 1.6 turbo, lalu kemudian ada yang 1.6 turbo pun ada yang FWD, ada yang AWD kan. Yang pasti secara harga udah jauh meninggalkan X-Force. Jadi harga yang paling dekat ini berapa Han? 404,8 juta. 404 juta. Sementara Grand Vitara itu harganya cakep banget nih. Nggak nyampe 400 juta. Nggak nyampe 400 juta. Bahkan dia lebih murah dari mobil Cina yang notabene itu biasanya punya harga yang murah kan. Tapi dia nggak nyampe 400 juta gitu. Dan kenapa harga itu penting teman-teman? Karena itu menjadi apa ya? Menjadi pola yang umum. Biasanya untuk mempertimbangkan sebuah mobil itu tergantung dari waktunya. Itu jadi pasti prioritas utama orang mau beli mobil. Budgetnya masuk nggak? Atau mau mahal nggak apa-apa, yang penting diskon. Itu dia. Sehingga kita langsung perbandingkan aja teman-teman, buat teman-teman membandingkan di antara keempat ini apa plus minus mereka dan mana yang paling cocok dengan kebutuhan dan seleranya teman-teman. Ini di luar sana. Sebenarnya kalau di luar 4 ini ada lagi yang lain. Ada, apa aja? Ini karena kelas panas nih, small SUV ini. Ada HRV, ada HRV pun sebenarnya yang sekelas sama mereka yang SE. SE 1.5, iya. Kereta. Hyundai kereta. Wuling Alves. Kalau Wuling Alves jadi paling murah ya? Paling murah. Yang budget pelajar. Di bawah 300 lagi untuk yang paling tinggi kan. Udah gitu ada Kia Seltos. Kia Seltos, terus masih CX-3. CX-3 dulu ada yang 2000 tuh, ganas banget. Tapi sekarang 1.500. Apalagi kayak ada satu lagi. MGZS. Oh iya, lu jahat lo. Iya bener. Emang udah nggak kedengeran juga sih kayaknya, walaupun terakhir kan dia facelift ya. Iya. MG sebenarnya potensial sih, cuma dari awareness-nya pun juga kayaknya agak kurang. Maksud gua jarang denger gitu. Iya, iklannya pun kita juga ditungguin sama Bang Rian. Oke teman-teman, sekarang kita membahas soal fitur. Fitur adalah hal yang penting, soal fasilitas, dan itu bisa menjadi faktor penentu orang bisa membeli apa enggak. Karena kan even modelnya sama nih, sama-sama Yaris gitu misalnya. Antara yang Yaris biasa dengan tipe yang GR G, Sport, tipe S gitu misalnya, itu udah beda. Kelengkapannya bisa jauh berbeda, sehingga ketika semuanya hampir setara secara harga gitu misalnya, yang kemudian dilihat adalah seberapa lengkap sih yang bisa diberikan. Oke. Kita mulai dari yang krusial untuk ukuran mobil masa kini, Bang Rais. Apa tuh? Ada. Advanced Driver Assistance System ya. Iya, karena itu kan udah menjadi umum, mobil bisa semi otonom kan nih, bergerak gitu kan. Bahkan nggak di kelas ini aja, di kelas di bawahnya pun rata-rata udah tersedia ya fitur ADAS itu ya. Unfortunately. Unfortunately yang di sebelah kiri saya. Iya. Nggak ada dua-duanya. Sayap kiri nggak ada nih. Sayap kiri nggak ada. Sayap kanan ada dua-duanya. X-Force
mobil yang paling baru teman-teman itu nggak ada. Nggak ada. Tapi di Indonesia. Di Indonesia. Di luar ada. Waktu di Gias kan kalau nggak salah ada ya? Ada. Salah satu display yang ada kamera depannya ya? Iya, betul. Tapi tunggu waktu aja, mungkin Tunggu nanti waktu. kali ya. Ya artinya udah siap secara fitur, tinggal tapi mau dijual harga berapa? Nggak tahu, tapi yang pasti gini, yang di Gias apa di ADAS lagi di IIMS itu ada yang ini, yang radar kan? Iya, ada yang radar, ada yang kameranya juga. Udah ready. Udah ready sebenarnya. Cuma belum ada. Tapi kalau si Grand Fit emang nggak ada Emang nggak ada. Kalau soal kita yang bahas fokus ke ADAS dulu ya. Grand Vitara nggak ada, Express nggak ada, Omoda ada dan ada. Yaris Cross ada. Itu dalam soal Advanced Driver Assistance System. Tapi di luar dari itu fitur keselamatan ya, ini belum masuk ke convenience nih. Fitur keselamatannya ini ada 7 airbag. 7 airbag. Ini Ada stability airbag. control. Ada stability control, ada ini 4 airbag doang. Oh ini 4 ya? 4 airbag doang. Jadi dia sama sih kayak Expander kan Sama juga kayak gitu ya? juga, iya. Di yang lainnya udah 6, dia cuma 4 Mungkin gitu. nanti yang ada 6 airbag kali ya. Mungkin. Kalau itu berapa nih? Kalau ini 6 juga yang Grand Vitara. Bagus berarti untuk keselamatan ya. Betul. Tapi ini salah satunya yang panoramic roof nih. Oh iya. Iya kan? Ini sunroof. Ini cuma sunroof doang. Oke, stability control ada semua, ya kan? Ya, ada semua. Bantuan-bantuan rem juga ada. Nah, Cakram yang kita 4 suka roda semua ya rata-rata ya? Cakram 4 roda semua. Electric parking brake 3 doang. Iya, Ini belum ya. ya. Lalu kemudian ini mobil semuanya sebenarnya secara dimensi nggak terlalu besar teman-teman, small saja. Tapi kita suka sama bantuan kamera parkir yang 360. Benar. Yang ada Yaris Cross ada, Yaris Cross ada, Omoda ada, Grand Vitara Grand Vitara ada, ini nggak ada. Ini nambah sendiri. Nggak ada sendiri. Nambah sendiri ntar. Lalu kemudian soal roof rail, ini ada. Ini ada, ini Grand ada. Vitara ada, Ini Yaris dua nggak Cross ada, ini dua nggak ada. Padahal roof rail tuh penting kalau pengen ekstra kargo buat jalan jauh kan, SUV kan. Apalagi ini cuma 5-seater, Iya. ya kan? Dia mungkin kalau mau naruh barang belakangnya diratain gitu misalnya kan. Betul, Barang betul. pindah ke atas. Terus kemudian panoramic, the one and only Grand Vitara, surprisingly. HUD, head up display juga Grand Vitara. Iya, ini doang loh head up display ya. Iya. Tapi ini dia punya fitur yang handal banget di medan off-road. Off-road ya. Oh berkendara iya, itu. Mode berkendara itu wet, gravel, sama mud. Iya. Dan itu kita tadi kan udah sempet ini kan, coba juga teman-teman. Dan ketika kita berhadapan dengan tanah merah yang sudah dipaparkan air hujan gitu ya, kita ciprat-cipratin biar belum. Ternyata memang Yaris Cross gue agak kesulitan. Tapi pas di Expander Cross kita semua Kok Expander Cross? Export. Iya, iya. Maaf, kalau lupa nggak ingat. Iya, bener. Kalau di Export itu cenderung mudah. Dia udah ground clearance-nya tinggi, jadi dia nggak takut sama batu-batu atau gundukan gitu ya. Dan sistem pembagian traksinya pun juga bagus ya. Iya. Nggak bikin tadi spin. Nggak bikin tadi spin. Jadi pas mode matnya itu aktif, dia agak ketahan tuh dikit-dikit. Kenapa? Kalau dia ada spin, bahaya kan. Langsung direduksi berarti tuh. ya. Jadi direduksi langsung. Aman tuh jadinya. Nah, Grand Vitara itu secara alami ini mobil paling dekat historinya dengan dunia off-road karena Grand Vitara men. Vitara, iya. Gitu. Tapi dia fun-fun aja ya. Fun-fun aja. Ya. Kalau ini tadi Iya. gestroke bawahnya nih. Iya. Ini ground clearance Ground sih. clearance-nya. Fitur X-Force di luar dari yang soal traksi di medan off-road, dia juga punya kecekatan yang bagus karena selain Active Yaw Control. Active Yaw Control. Control. Dan itu kita coba dan memang asik banget ya pas menikung. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di handling. Iya, iya. Oh, sama ini. Audionya. Audio, Wah. Yamaha Dynamic, Yamaha Ini paling enak Premium ya, Sound, iya. secara Paling audionya enak. ya. Tapi ini juga dekat karena dia Gue punya audio tuh Sony waktu kan. tadi Iya. Aris bilang, oh Yamaha, gue udah mikir loh tereng. Taunya maksudnya Yamaha. Yamaha Iya. musik ya. Jadi Karena Yamaha punya banyak divisi. ada Nggak musik, cuma ada motor ya kan. Iya, iya. Dan dia juga Yamaha pernah ngetun exhaust sistemnya Lexus LFA, Oh. yang mana itu salah satu mobil yang paling indah suaranya di muka bumi. Iya, betul, betul. Gitu. Titan. Yamaha. Tapi dia bukan ngetun knalpotnya Export. Enggak, tapi audio. Tapi audio. Audio, iya. Gitu. Tapi ini
Yang hebat adalah di luar dari fitur convenience-nya Grand Vitara, dia punya panoramic, dia punya HUD gitu ya. Lalu kemudian fitur praktisnya si X-Force, dia punya traction yang buat off-road, dia punya IEC gitu ya. Tapi dua mobil ini ADAS-nya, lalu kemudian fitur yang lain, itu bagus banget menurut gue. Dan dia bisa nyalain mesin. Remote engine start ya? Iya, remote engine start. Jadi secara keseluruhan memang ya nggak ada yang menang mutlak ya, unggul mutlak ya. Gitu. Dan untuk fitur lengkapnya mungkin bisa lihat di sini. Ya. Soal akomodasi teman-teman, kita mulai dari kargo. Jadi di antara keempat ini yang punya leveling bisa naik turun alas ya. Itu X-Force dengan Yaris Cross. Lalu kalau yang punya partisi di antara keempat ini yang nggak punya cuma X-Force. Sebetulnya nih mungkin kedepannya ada ya, karena tempatnya udah ada ya. Udah ada relnya ya. Udah ada relnya, tempatnya nih cuma tinggal ya paling masukin aja nih semacam triplek kayak gitu ya. Iya. Lalu ditanya mana yang paling lega untuk menaruh barang, kelihatan dari gambar nih, Riz. Gitu. Tapi kalau soal penumpang, teman-teman, ternyata ada yang signifikan sempit. Itu dia. Kalau kita lihat dari legroomnya dulu nih, yang paling besar ya ada 11 jari, itu Yaris Cross sama Grand Vitara. By the way, kita kasih tahu dulu. Tadi uji cobanya itu menggunakan dengan tinggi badan. Saya 370 cm, teman-teman. Jadi kita ngitung sisanya ya untuk legroom maupun headroomnya. Jadi kalau Yaris sama Grand Vitara itu sisanya 11 jari ya untuk legroomnya. Lalu kalau Omoda sama X-Force itu 10 jari. Ya. Jadi 10 sama 11 tuh dua-duanya mirip. Itu untuk legroom, teman-teman. Cuman kalau untuk headroom ini antara Yaris Cross sama Omoda dia sama-sama 5 ya. Lalu kalau X-Force itu di 4 jari. Yang paling sempit itu Grand Vitara ada 1 jari itu. Karena dia ada panoramic roof kan sampai belakang. Iya, jadi panoramic itu ternyata makan tempat ya. Gitu, sehingga ya buat akomodasi, buat penumpang gitu ya, kayaknya akan lebih mudah terasa sempit kalau di Grand Vitara. Kalau yang lain sih so-so ya. Kalau soal kemampuan bermanuver, kita tahu bahwa nih si X-Force nih, Riz, ya, Han, adalah mobil dengan ground clearance tinggi. Dia paling tinggi di antara 4 ini. Tapi kenyataannya teman-teman, set suspensi, kemudian sistem elektronisnya itu mendukung dia untuk bermanuver secara cepat dan hasilnya. Mana yang paling oke, Bang Rais? Jelas, Mitsubishi X-Force. Jadi emang dia ketika tadi kita nyoba ya mobil, kita belokin gitu, nepuk. Ini paling nurut ya, bisa dibilang. Di tikungan yang sama, di kecepatan yang sama, ternyata X-Force itu adalah mobil yang paling bisa mengikuti kemauan pengemudi. Padahal dia adalah mobil dengan ground clearance paling tinggi. Gitu. Biasanya kalau udah mobil tinggi, limbungnya, body roll-nya berasa gitu. Tapi kalau di sini, enak banget. Ya salah satu faktornya juga karena tadi nggak cuma karakter suspensi yang keras, tapi juga ada elektronis nih yang ngebantu yang namanya Active Yaw Control. Itu legendaris tuh. Itu juga udah dipakai di Xpander Cross sebelumnya. Dan itu dipakai di Mitsubishi Evolution. Active Yaw. Gitu. Dan artinya seperti tadi Aris bilang, teman-teman, kemampuan dia bermanuver itu bisa bagus banget karena ditopang sama 2 hal, set suspensi dan sasis yang rigid. Lalu kemudian sistem elektronisnya mendukung dia. Nah, kita tahu bahwa X-Force paling oke ya. Tapi kalau ditanya mana kemudian yang juga bagus, Yaris Cross. Toyota tuh selalu gitu karakter Yaris ya. Dia ingin berkompromi di banyak hal. Jadi dia nggak mau terlalu rigid, tapi dia juga nggak mau terlalu limbung, misalnya gitu kan.
intinya adalah set suspensi sasisnya itu oke buat Yaris Cross, kita terima sebagai mobil yang enak bermanuver. Rasanya juga masih nyaman. Apalagi ketika ketemu speed trap gitu ya. Iya. Di bantingan yang moderat itu juga memberikan kenyamanan, plus joknya juga empuk. Iya. Iya benar tuh. Jadi dia nanti kita bahas kenyamanan ya. Yang nggak mau menonjol di semua lini gitu kan. Iya. Jadi dia itu moderat aja lah. Itu Toyota banget. Iya, Toyota banget. Nah, sementara Suzuki Grand Vitara sama Chery Omoda itu adalah mobil yang menurut kami sebenarnya udah oke untuk sebuah SUV modern. Tapi kalau ditanya apakah dia lebih enak bermanuver, apakah dia lebih gesit, lebih cekatan, kayaknya belum bisa menandingi Yaris Cross, apalagi X-Force ya. Bener. Gitu. Kemudian soal kenyamanan teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, interiornya udah kelihatan mobilnya apa gitu. Ini LCGC nih. Hah? Kan jok pocong emang identik dengan LCGC, tapi kalau ini ada semburannya ya. Ada semburan dari jok, hawa-hawa dingin. Ini yang bikin kenyamanan juga bisa bertambah nih. Nggak ada nih di rivalnya ya? Nggak ada. Nggak ada ventilated seat nih, udah salah satu kenyamanan. Ada di kereta Seltos. Tapi kan yang ikut nggak ada kan? Oh, yang nggak ada. Yang ikut nggak ada. Oke teman-teman, kalau ngomongin dari set suspensi ya, udah jelas si Omoda 5 ini memang kalau dari bantingan suspensi paling empuk nih di antara rival-rivalnya. Betul. Iya kan? Iya, gue setuju banget tuh, udah suspensinya empuk, joknya juga ini nih, busanya juga lembut nih. Tapi kecuali kalau duduk di tengah sini nih. Oh iya, itu sih problem klasik itu, di tengah kan pasti cenderung keras kan. Tapi secara umum teman-teman, Omoda itu memang sangat berbakat untuk memberikan kenyamanan yang ekstra. Set suspensinya setuju tadi yang Haris bilang, dia sebegitu empuknya yang bahkan berkonsekuensi sama kemampuan bermanuvernya. Handlingnya jadi body roll-nya jadi lebih terasa tuh. Tapi pertanyaannya gini Riz, seberapa sering sih lo bermanuver secepat itu dia, ya kan tiap hari kan? Iya. Kan lo lebih sering ketemu speed trap atau lampu merah, jalan rusak, polisi gitu, tidur ya di komplek gitu kan, lo lebih sering ketemu kayak gitu kan Riz? Itu dia sih, benar. Gitu, jadi kalau teman-teman adalah orang yang mencari mobil untuk kenyamanan, ini adalah pilihan terbaik nih di antara 4 SUV ini ya. Udah gitu dari kekedapan kabin juga ya, ini terasa paling senyap nih. Iya, ini udah akustik kelas lagi. Tapi si X-Force itu juga lumayan senyap sih, lumayan kedap tuh. Tapi kayaknya emang ini lebih oke nih ya. Iya. Kalau dari angkanya kan ntar kita kasih lihat aja. Tapi untuk ayunan suspensi, kelembutannya termasuk joknya gitu, ini memang paling empuk. Meskipun ya Yaris Cross busa joknya juga empuk ya. Iya, empuk. Kalau di X-Force ya mohon maaf keras sih joknya. Jadi ya emang agak keras gitu. Jadi kalau misalnya dia udah bantingan udah agak keras, ditambah dengan joknya yang agak keras, mungkin teman-teman akan ngerasa X-Force tuh akan kurang nyaman gitu ya. Iya. Gue sih di antara 4 mobil ini ya, kalau gue termasuk orang yang suka kenyamanan yang berdasarkan dari kelembutan gitu ya, baik suspensi maupun jok gitu. X-Force bukan pilihan utama gue jelas. Tapi kalau adalah orang yang butuh nyaman dari kekedapannya gitu ya, dan rute gue itu lebih sering lewat tol yang jarang ada jalan rusak gitu, mungkin X-Force bisa memberikan itu. Cuma dibanding kenyamanan yang ada di Omoda gitu, atau komprominya yang ada di Yaris Cross, ya ini menurut gue lebih baik yang ini sih. Grand Vitara gimana Bang Rais? Grand Vitara ya baik lagi tuh, mirip-mirip tuh. Jadi dia emang moderat banget ya. Dia ketolong sama ini sih, profil ban yang juga tebel kan. 60. Profil bannya 60 ketika kena speed trap sih terutama ya. Itu paling dep dibanding yang lain tuh berasa banget, apalagi di X-Force tuh. Jadi kalau buat temen-temen yang orientasinya adalah kenyamanan, yang kita bisa sampaikan adalah Omoda paling nyaman teman-teman. Yaris Cross itu kompromi yang bagus ternyata. Soal kenyamanan dia bagus, cuma itu terutama dari ini, dari busa jok. Karena profil bannya juga lumayan tipis, 55. Lalu kemudian set suspensi dan sasisnya yang moderat gitu ya. Dia jadi sebenarnya ya diambang sosok yang cenderung bagus. Tapi kalau Grand Vitara teman-teman, itu dari profil bannya aja udah tebel. Kemudian sasisnya itu ya yang menurut gue kompromi yang cenderung lebih ini sih, lebih empuk, lebih jadinya nyaman gitu kan.
Jadi pilihannya adalah yang paling nyaman adalah Omoda teman-teman. Iya. Kemudian Yaris Cross dan Grand Vitara kompromi yang oke ya. Betul. Lalu pilihan terakhirnya X-Force kalau soal kenyamanan. Yes. Teman-teman, sekarang kita mesti membahas soal performa. Performa, iya. Karena keempatnya punya dua yang berbeda ya. Kalau si Omoda itu kan turbo, iya kan. Turbo. Terus Yaris Cross sama X-Force itu mesinnya MPV masing-masing. Iya. Bener sih. Enggak, si Grand Vitara juga. Tapi nggak dipakai di sini. Hah? Nggak dipakai di Karena sini. C. Karena C. Oh iya, benar. Iya. Dan gearnya juga kan 6 speed. 6 speed. Iya. Pendekatannya berbeda-beda teman-teman, dan kita bisa bilang bahwa hasilnya ternyata ada beberapa yang mengejutkan. Pertama adalah soal akselerasi dulu. Iya. Omoda Han. Omoda 9,4 detik. 0 sampai 100 km/jam ketika full throttle dia dapat di bawah 10 detik, dan itu kenceng banget untuk sebuah SUV di kelas ini ya. Betul. Karena karena dipakai turbo. Iya. Bener sih. Itu emang turbonya memberikan dorongan yang signifikan untuk meningkatkan tenaganya, dan hasilnya adalah akselerasi yang oke. Lalu kemudian kedua tercepat itu ternyata X-Force. Iya, di X-Force itu 0 ke 100-nya 11,5 detik. Ya. Sementara Yaris Cross itu 12,5 detik, 1 detik terpautnya. Gitu. Dan yang paling pelan ya, yang disebut belakangan Grand Vitara 13,14. 14,6 detik. 14,6. Gitu ya. Lalu kemudian soal efisiensi. Nah, ini soal efisiensi ini agak berat nih buat Yaris Cross gasolin. Kenapa? Karena dia punya hybrid kan. Iya. Dan dia wirid banget. Iya, perlu diinfoin dulu Bang Rais. Dalam kotanya kita average speed-nya 22 km per jam. Lalu kalau di tol itu kita 90 km per jam. Dan ada satu lagi rute yang lumayan kita sering pakai, yaitu kombinasi teman-teman, itu 50 km per jam yang ini ya Riz, penggambaran kayak rute luar kota ya. Iya. Gitu, moderat, tolnya lancar, tapi kadang kita bisa melipir. Jadi average speed-nya di 50 km per jam di dalam kota, teman-teman. Siapa yang paling irit kan? Yang paling irit ya Grand Vitara. 16,6 km per liter. Karena mild hybrid itu. Karena mild hybrid, jadi dia ada punya kesempatan. teknologi idling start stop sistemnya itu. Yang bikin ketika misalnya dia aktif ya nggak ada pembakaran di mesin gitu. Betul, nggak ada input BBM ya. Tapi memang bagi sebagian orang, termasuk saya teman-teman, nyala matinya mesin ketika idling start stop itu berfungsi agak ngeganggu sih. Jadi gue lebih sering matiin tuh Riz. Itunya fiturnya. Nggak apa-apa lah, nggak usah irit gitu ya. Soalnya mesinnya juga udah irit kan. Di dalam kota ya. Terus kedua teririt adalah Yaris Cross. Oke. Dengan konsumsi bahan bakar 15 km per liter. 15 persis. Itu nggak ada setengahnya dari yang hybrid tuh. Hybrid berapa Bang? 31 km per liter. Yaris Cross hybrid ya teman-teman ya. Bukan Grand Vitara hybrid nih. Tapi yang gasolin juga udah bagus, 15 km per liter kan. Iya. Masalahnya si Yaris Cross itu kan punya beban nama saudara variannya itu. Iya kan, dia menjadi benchmark, menjadi salah satu mobil paling irit yang ada di Indonesia saat ini, Yaris Cross Hybrid. Jadi ketika Yaris Cross gasoline itu tampil ya, dia abang lo irit banget nih, lo gimana? Ya untuk sebuah mobil gasoline ice biasa gitu nggak buruk lah ya. Nggak buruk lah ya. X-Force kan? Lanjut, X-Force itu 14,6 km per liter. Not bad ya? Not bad lah. Rata-rata di atas segitu semua ya? Iya. Karena Omoda 5 jadi sedih nih dengernya gitu ya. Karena di rute dalam kota dia 12 aja nyampe 11,9 km per liter loh. Ya untuk sebuah mobil angka psikologis di atas 10 km per liter mungkin udah memberikan itu ya. Iya. Tapi untuk ukuran mobil zaman sekarang, apa yang diberikan Omoda sebenarnya nggak sesuai ekspektasi ya. Dan itu kayaknya kita tahu teman-teman bahwa mobil Cina gitu ya, itu predator price banget. Harganya oke, terus kemudian fitur berlimpah, desain juga keren-keren. Tapi kalau soal efisiensi Bang Rais, susah ya. Sulit. Soalnya nggak cuma Chery, Wuling, DFSK pun begitu sih. Iya. Dia meskipun berani nih kayak Chery, garansi 10 tahun gitu. Wow. Ya, durability mungkin dia lagi mencoba ini ya. Ini durable juga nih mesin gue, tapi soal efisiensi baik lagi dia belum bisa
optimal. Optimal, ya. Betul, belum optimal. Lalu rute kombinasian. Nah, yang kombinasi masih Grand Vitara yang menang, yaitu 22,3 km per liter. Ya. Lalu X-Force dengan 21,6 km per liter. Lalu Yaris Cross 20,2 km per liter. Omoda 5 berapa? Itu masih di angka 13-an sih. 13,8 km per liter. Iya. Yang pasti gini teman-teman, di luar dari efisiensi yang tadi udah di-share ya. Rasa respons mesin dan transmisinya itu hal yang berbeda. Kita tahu kalau pas lagi gaspol teman-teman, Omoda itu membanggakan angkanya dan memang kencang kan. Tapi dalam pengendaraan yang real gitu ya, sehari-hari gitu, kita nggak selalu ngepol. Kita lagi cruising lalu kemudian wah di depan ada mobil atau truk gitu, kita mau nyalip gitu ya. Yaris Cross sama X-Force itu bener-bener nggak terasa underpower tuh. Iya, karena torsinya enak di bawah. Iya, grafik torsinya, torque band sama power band itu enak. Iya, kalau di Omoda tuh kalau kayak gitu pas mau balap nge-lag dulu tuh. Iya, turbo kan. Karena turbonya tadi kan. Iya. Di sisi lain ya si Grand Vitara dengan gear gitu ya. Nggak seluas CVT. Kita tahu CVT transmisi sukses kan. Jadi ya adem-adem aja gitu. Mau nyalip ya kita ancang-ancang dulu. Tapi kalau soal durability kita mesti tanya ke hati masing-masing ini. Lalu kalau beli mobil sendiri pakai gear itu kan rasanya kayak lebih durable ya. Iya, lebih tenang sih. Karena emang terbukti sih sekarang banyak CVT yang udah pada ambrol gitu. Iya. Sementara ya, mungkin makanya kasar kita juga nggak tahu ya. Sementara mobil-mobil bergearbox gear gitu ya, itu masih banyak yang tahan banting. Iya, betul. Kemudian tolnya Han. Tol. Kalau di jalan tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam ya. X-Force 19,4 km per liter. Nomor 1. Nomor 2 itu Yaris Cross 18,7 km per liter. Nomor 3 Grand Vitara 18,4 km per liter. Dan terakhir adalah Omoda 5 RC 13,3 km. Tapi kalau kita ngelihat dari polanya ya, si Grand Vitara kurang efektif di rute tol ya. Iya. Karena itu tadi sih dia nggak ada kesempatan si idling stopnya untuk aktif kan. Iya. Dan jadi juga dari misalnya di rute luar kota yang kecepatan menengah itu kan ada assisting kan. Iya. Jadi kan lebih membantu tuh untuk mengurangi konsumsi BBM. Iya. Tapi simpulannya mungkin kayak gini ya, kalau ditanya siapa yang paling kenceng, Omoda dengan turbo gitu ya, jelas yang paling kenceng kan. Cuma kalau dalam pengendaraan sehari-hari gitu ya, yang real gitu kan jarang ngepol kan. Yaris Cross dan X-Force itu bener-bener nggak terasa pelan. Pun juga dengan Grand Vitara yang dia ada assisting dari motornya kan ketika berakselerasi awal kan. Gitu. Jadi ya keempatnya adalah mobil-mobil yang juga sangat bisa diandalkan teman-teman. Tapi kalau ditanya yang paling kencang adalah Omoda. Terus kalau soal efisiensi Grand Vitara menang 2 item nih, luar kota dan dalam kota. Tapi kalau di tol X-Force. Iya. Dan Omoda adalah mobil yang seperti kebanyakan mobil Cina yang lain, saudara-saudaranya, dia butuh lebih banyak lagi waktu untuk belajar tentang efisiensi mesin. Betul. Belajar ke Jepang. Kita masuk ke kesimpulan di akhir ulasannya. Buka dulu dong. Buka dulu. Wah, ini HRV bisa menangis ini. Menangis ribet sekali. Enak banget ya. Dan ini sunroof bisa dibuka loh. Woi, kebuka. Woi, kebuka. Kita bisa sampai pada akhir ulasannya teman-teman. Setiap mobil dari keempat ini adalah mobil yang nggak ada unggul mutlak. Jadi ya semua punya kelebihan dan kekurangannya. Plus minus. Yang pertama kalau soal harga dulu nih, ini kita sedang berada di mobil paling murah. Mobil paling kompetitif Pak Rai. Harganya paling kompetitif. Karena value-nya memang juga bagus kan. Dengan harganya nggak nyampe 400 juta, bahkan dia 387 juta. Berapa? 387 juta. Iya kan, nggak nyampe 400 juta dia bisa memberikan beberapa value. Bahkan ada beberapa hal yang rivalnya nggak punya. Panoramic sunroof, terus dia punya head up display gitu kan. Tadi kan kita udah bahas tuh di fitur. Jadi
kita bisa bilang kalau untuk harganya yang paling menarik belum ditambah diskon. Grand Vitara gede. Grand Vitara adalah mobil yang sangat menarik teman-teman. Value-nya tinggi karena harganya kompetitif. Lalu kemudian kalau teman-teman adalah pencari mobil yang kencang, Omoda 5 bisa memberikan itu karena torsinya dong. Iya, 230 Nm. Yang itu bahkan sampai menjadi kode mobil kan, 230 kan. Jadi turbonya itu membuat dia menjadi mobil dengan akselerasi paling kencang di antara keempat ini. Dan kenyamanannya Omoda itu istimewa. Iya. Gitu. Fiturnya juga bagus sih. Fiturnya juga bagus. Gitu. Lalu kemudian kalau teman-teman mencari mobil yang paling enak buat bermanuver, ternyata X-Force yang secara ground clearance paling tinggi Bang Raisa. Iya, ternyata paling enak diajak manuver. Nurut banget itu. Buat jalan jauh yang masuk ke gunung-gunung gitu ya Raisa. Gitu, oke gitu. Artinya X-Force adalah mobil yang paling asik buat membelok kencang, terus kemudian ground clearance yang tinggi, membuat dia lebih fleksibel kalau camping. Apalagi tadi kan ada mode itunya ya, ada mode off-roadnya. Mode off-road ada wet, mud, sama gravel. Nah, ya walaupun two wheel juga, tapi setidaknya traksinya kadang bisa diminimalisir supaya nggak overspin gitu misalnya. Tapi kalau yang pengen nyari yang standar aja, moderat aja, tapi cenderung bagus. Dan mereknya paling bagus tuh. Secara jaringan paling besar gitu ya. Pilihannya Toyota Yaris Cross. Iya teman-teman. Itu semua adalah kelebihannya masing-masing. Kalau kekurangannya mungkin udah ketahuan ya. Omoda misalnya limbung, lalu kemudian efisiensi, terus kemudian X-Force itu hambatan terbesarnya adalah bantingan yang keras. Kalau ketemu jalan besar, jalan jelek gitu. Lalu belum ada adasnya. Sayangnya ya. Iya, terus kalau si Grand Vitara kekurangannya juga belum ada juga sama gitu. Lalu akselerasi efisiensinya ya biasa saja kan. Akselerasinya biasa saja. Efisiensinya bagus. Efisiensinya oke. Yaris Cross nggak ada keunggulan yang menonjol, tapi dia punya kurva moderat yang cenderung bagus. Gitu. Mungkin itu dulu teman-teman ya yang bisa kita ceritakan ketika keempat ini diperbandingannya, guys. Betul. Ada tambahan lagi Bapak Rehan? Aman semua. Nanti kalau untuk harganya masing-masing tinggal di caption aja. Iya. Oh iya, soal pilihan nih. Grand Vitara pilihannya ya udah. Itu kan. Tapi Yaris Cross punya hybrid dan non hybrid. Mitsubishi Explorer ya cuma itu satu aja kan. Lalu kemudian Omoda teman-teman itu punya rentang pilihan varian yang paling beragam. Dia bahkan punya 1.6 turbo. Dia punya front wheel dan AWD. Jadi dan sebentar lagi ada yang EV. Jadi secara opsional Omoda adalah yang paling fleksibel. Gitu. Itu dulu teman-teman dari kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.